Halo Sobat SMK Negeri 2 Teluk Kuantan. Baiklah, pada kesempatan kali ini dengan host yang gak kalah kece tentunya, dengan Dina Putri Muzona. Pada kesempatan kali ini, saya selaku host akan mewawancari beberapa narasumber yang gak kalah kece, yaitu dari kelas 12 DKV. Boleh berbicara dong. Baik, dengan kakak-kakak ini siapa kira-kira namanya? Karena teman-teman sekalian, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak ya gitu lah. Oleh karena itu kita kenalan dulu ya, dari kakak Sisi Dina. Tidak ada. Halo, nama kakak Hanum Salsabila dari jurusan DKV. Dan nama kakak Adi Muhandis dari jurusan DKV. Oke, di sini ada Kak Anum sama Kak Adi. Pada kesempatan kali ini tentang jurusan DKV nih. Sebenarnya menurut Kak Adi, jurusan DKV itu apa sih Kak? Kalau DKV itu bersifat umum, seperti lebih ke tukang desain ya. Tukang desain. Ya, tukang edit semua poster, kayak kalender, juga editing video. Itu ya kerjanya ya anak-anak DKV. Oh, ini nih udah ada salah satu contohnya ya dari desain yang telah dibuat oleh anak DKV. Kira-kira ini apa Kak? Boleh dijelasin? Ini apa namanya? Mana? Boleh dijelasin ini apa yang udah ada? Oh, ini desain dari anak jurusan DKV kelas 12. Namanya Safar ya. Ini ada batik. Ini foto-fotonya berbeda semuanya. Berbeda semua. Karena apa nih? Kenapa berbeda? Apa ada pengertiannya atau mungkin lain sebagainya mungkin? Nggak mungkin sama ya semuanya. Oh, biar nggak bosen. Iya. Gitu. Pokoknya ini prestasi SMK 2. SMK 2 prestasinya itu harus ditampilin dong. Ada juga, bentar ya. Dari Safar juga. Banyak tapi tidak diupload. Ini contohnya membuat logo, poster, kalender. Oh iya, ngomong-ngomong soal poster kalender nih, kalau dari yang Dina baca-baca nih, DKV itu kalau misalnya membuat satu desain pasti ada dari simbolnya, dari warnanya, itu memiliki makna tersendiri. Kira-kira boleh dijelasin sedikit tentang apa sih? Makna kalau di posternya ada pohon atau gambar-gambar yang lain, itu bermakna semua. Bermakna sih. Seperti logo SMK ya, warna biru putih pasti ada maknanya. Kira-kira maknanya apa nih? Bisa searching di Google ya. Misalnya warna hijau maknanya apa gitu. Kalau gambar juga gitu, kayak jalur maknanya itu apa. Harus ada makna dalam poster atau logo. Kenapa kalau misalnya nih Kak, kalau membuat poster atau logo itu diperlukan dengan makna? Boleh dijelasin sama Kak Adi? Karena itu lebih kayak gimana ya? Karena sesuatu yang kita buat itu harus ada maknanya. Karena orang-orang biar tahu juga kita buat apa dan maknanya apa. Oh, biar komunikasinya sampai Ya, gitu ya. karena mereka orang-orang di luar sana juga paham gimana kayak kalau kita bikin logo, apa arti lagi dari logo tersebut, apa ada warnanya, makna warnanya, juga gambar-gambarnya yang ada di dalam logo itu semuanya bermakna. Sama dengan pengertian DKV sendiri, yaitu Desain Komunikasi visual. jadi dengan visual itu para anak DKV memberikan salah satu elemen-elemen, dan poster contohnya tadi harus menggunakan maknanya, harus ada makna. Karena kalau misalnya nggak ada makna, nggak akan kesampaian di DKV-nya gitu ya. Terus ngomong-ngomong soal kakak-kakak sekalian nih, kakak-kakak kan udah kelas 12. Nah, kemarin juga udah magang nih. Boleh dong kita tanya-tanya sedikit tentang kemana magangnya dan juga apa-apa aja sih yang didapat dari magang yang udah dilakuin kemarin. Mulai dari Kak Anum dong. Oke. Kakak magang di Disdukcapil Kota Pekanbaru, bagian sosmed. Kakak bagiannya di
lalu diposting di Instagram di Dukcapil Kota Pekanbaru, dan konten-konten juga bisa dicek langsung. Oh, boleh dong dikasih tahu IG-nya. Di Dukcapil Kota Pekanbaru itu nama IG-nya. Oke, jangan lupa di Ada konten-konten terbaru itu. hasil karya Kak Anung. Keren banget. Sama Farhan ya. Iya. Ada teman kakak di situ. Oh, 2 orang ya? Iya, kakak 2 orang di sana dari desain komunikasi visual. Gak sabar dia buat mulai desainnya. Nah, kalau di magangnya sendiri itu ada ilmu apa aja yang Kak bisa dapetin? Banyak ya, apalagi dari atasan yang bisa bikin poster yang bagus, bisa ilmunya kita dapat. Udah nih dari Kak Anung, boleh dong dari Kak Adib gimana magangnya, terus apa sih yang dapat Kakak dapetin dari hasil magang tersebut? Kalau kakak itu magangnya di Kota Pekanbaru. Nah, di Pekanbaru juga, tapi tempatnya sama. Beda. Kalau kakak itu di Sangsaka Konveksi Kota Pekanbaru. Oh, Sangsaka. Ya. Nah, di sana. Kalau di sana itu kakak lebih ke ya karena kita jurusan di kafe, ya kita juga wajib buat ngedit kan, kayak editnya baju-baju mereka gitu, kita desain lah sesuka mereka itu, sesuai keinginan mereka. Sana juga kakak juga jadi modelnya Sangsaka, sama buat DTF-nya kakak juga bisa buat ngejalanin mesinnya. Oh, tapi sorry dulu, ini DTF itu apa ya? DTF itu kayak mungkin Nina tahu buat baju sablon. Oh. Nah, itu kan kayak ada stikernya. Itu namanya DTF. Gitu. Ilmu baru dicatat. Dan juga kakak di sana juga menjadi bisa dibilang anggota stok gudangnya Sangsaka. Itu setiap akhir bulan kakak wajib ngitung semua stok baju itu sampai 100 ribuan lebih lah kira-kira. Keren banget. Oh iya, desain komunikasi visual bisa di tempat magangnya, bukan di tempat desain ya kayak sosmed kakak tadi kan, di tempat sablon baju kan. Iya. Bisa juga di hotel, bagian merekam, ngambil foto, bisa juga di kantor juga berguna. Wow, keren banget. Berarti DKV ini benar-benar multifungsi banget ya kayaknya. Multifungsi pak. Apalagi kalau di zaman sekarang gimana nih? Betul. Apalagi di zaman yang teknologinya udah maju, menurut pandangan kakak sendiri nih, DKV itu berguna nggak? Banget. Banget. Contohnya boleh dikasih contoh dong. Pasti kalau orang upload foto pasti diedit dulu. Diedit sama Iya. anak DKV. Iya lah. Iya. Ya kali kalau misalnya kita foto terus tanpa filter ya. Iya. Memang filter lah. Iya, betul. Berarti anak-anak di kafe pada jago bikin logo, terus bikin poster juga. Dan apa lagi nih selain daripada itu, kayak pokoknya desain gitu ya, gambar-gambar. Iya, kayak kalau kita itu Diajarkan dulu ya, kayak dasar-dasarnya. Oh, nggak langsung instan ya kak? Bisa. Berarti anak yang nggak jago gambar boleh masuk di kafe dong? Bisa. Bisa. Itu kan namanya mengasah kemampuan kita. Iya. Yang hobinya gambar itu bisa masuk jurusan di kafe. Oh, berarti kalau misalnya teman-teman beranggapan kalau misalnya masuk jurusan DKV itu orang-orang yang jago gambar, berarti itu salah besar. Salah besar. Karena DKV itu bisa dimasuki oleh banyak orang. Karena kakak juga nggak bisa gambar sebenarnya. Iya, sama. Ya. Gara-gara jurusan di kafe itu ya bisa dibilang mengasah kemampuan kita buat menggambar, mendalami. Ya. Jadi kayak gitu ya, DKV itu bukan cuma monoton gambar, tapi mereka memang benar-benar belajar hal-hal yang baru seperti pengertian dari warna, terus simbol-simbolnya juga apa, semuanya benar-benar diperhatikan. Karena detail-detail kecil itu memiliki makna-makna tersendiri. Iya. Ya, Kak? Terus kira-kira nih Kak, selama bersekolah di SMK Negeri 2 Kuantan, apa sih yang dapat Kakak dapetin di jurusan DKV? Keseruannya apa aja sih? Kalau kakak tahu nih. Dua-duanya dong. Boleh duluan siapa? Anu Oke, dulu. Kakak Ani. Contohnya
kita mengambil muntahan video ya, untuk mau diedit kan kita ambil video dulu ya, bisa kita ngambil di suatu tempat yang bagus, itu keseruannya. Contohnya bisa kita melihat pemandangan yang bagus gitu. Bisa kita ya beradaptasi dengan suasana yang baru. Berarti kayak sambil pergi-pergi sambil cari referensi juga. Bener banget. Terus kalau dari Kak Adib sendiri? Mungkin lebih ke desainnya ya. Desain ya? Karena kalau bagi kakak itu mendesain itu suatu yang menyenangkan. Karena itu penghilangnya bosan kita. Penghilang rasa bosan Iya. kita. Berarti anak DKV nggak pernah bosan? Mungkin tidak ya. Tidak. Mungkin. Mungkin. Terus kira-kira nih Kak, karena kakak kemarin udah dapat pengalaman magang dan juga udah dapat ilmu-ilmu juga dari SMK Negeri Batu Kuantan ya, guru-gurunya juga. Kira-kira benefit atau keuntungan apa yang didapat dari jurusan DKV sih Kak? Mulai dari Kak Andrew. Oke. Keuntungan ya yang dapat di desain komunikasi visual. Pertamanya kan kita nggak dapat apa itu Corel Draw, Adobe, Photoshop gitu kan. Kita masuk desain komunikasi visual, kita mendalami itu, diajarkan sama gurunya sampai bisa. Aduh. Kita lulus pasti bisa. Kita lulus pasti bisa. Iya. Itu dia guys. Kalau misalnya masuk ke DKV pasti bisa lulusnya. Kalau dari Kak Adik sendiri, keuntungan yang didapat dari jurusan DKV itu apa? Mungkin sama seperti kakak Anu tadi. Karena yang kita awal dari masuk SME ini terus kayak masuk jurusan DKV kan belum tahu apa-apa tentang desain. Jadi seiring berjalannya waktu kita udah tahu tuh apa itu Corel, di mana editnya foto dan di mana editnya video. Jadi keuntungannya Ilmunya Ilmunya sih benar-benar banyak. banyak banget. Oh ya, ngomong-ngomong nih, ada dari tadi Gina dengar itu aplikasi-aplikasi yang kakak ucapin itu sebenarnya aplikasinya itu beda-beda ya Pak? iya Beda-beda. Boleh dijelasin dikit dong? Corel bisa bikin poster, tentunya infografis itu bisa juga sama-sama dengan poster. Tapi infografis lebih detail. Ya, lebih detail menjelaskan dia. Susah nggak Kak kalau belajar aplikasi kayak gitu Kak? Kalau orang yang nggak bisa pasti susah, tapi kalau sama orang yang udah bisa pasti menyenangkan. Pasti menyenangkan. Iya. Seru banget. Intinya itu teman-teman. Ingat kalau misalnya belajar di DKV tidak ada kata bosan ya, tapi mungkin selalu menyenangkan enggak juga. Nah, kira-kira nih untuk kakak-kakak sekalian kedepannya mau kerja atau kuliah, karena kan bentar lagi juga mau lulus kan. Iya. Pasti udah ada pikiran kedepannya kira-kira mau ngapain. Dari kamu? Dengan kakak, kalau mau lanjut kuliah, tapi kalau misalnya ada kerja dari atau lowongan yang kakak mau ngambilnya. Berarti kerja dulu. Kalau misalnya ada lowongan kerja Iya, dulu. tapi kuliah dulu. Kuliah dulu. Kuliah dulu, fokus dengan kuliah semester 1 atau semester 2. Kalau misalnya ada kerja yang kakak inginkan, kakak mau. Oke, keren sih. Semoga berhasil. Amin. Amin. Terus dari Kak Adib sendiri? Kalau kakak lanjutin kuliah sih. Lanjutin kuliah sama-sama kayak Kak Anung. Kalau jurusannya udah tahu belum? Belum bisa dibilang sih. Oh, gitu. Sama Kak Adib juga? Masih bimbang sih. Masih bimbang. Iya. Still secret teman-teman. Soalnya Masih banyak rahasia. pilihan, kan? Iya. Pilihan yang sangat sulit. Sangat sulit. Masa depan. Mungkin ya kalau misalnya pertemuan pasti ada perpisahan. Tapi belum tentu kita nggak bisa ketemu lagi. Oleh karena itu, demikianlah podcast kita hari ini teman-teman, keseruannya. Semoga para hadirin, teman-teman yang ada di rumah enjoy ngeliat podcast kami. Dan semoga teman-teman sekalian juga dapat ilmu baru juga nih, terutama. Dan semoga apapun yang kita impikan, pengen masuk jurusan gimana pun, jangan pernah takut. Apalagi kalau misalnya masuk ke jurusan DKV, udah terjamin keseruannya. Oke. Oke, see you. Bye.
saya paham.